Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta LDNU Kedung Jajang Lumajang rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan, mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pecinta LDNU Kedung Jajang Lumajang rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aspek ekonomi dan masyarakat, aspek ekonomi dan moral masyarakat Arab jahiliyah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang aspek keagamaan dan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahili. Namun sebelum kita mulai dan lebih memperdalam tema ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yaitu untuk mencari ilmu, untuk menegakkan agama Allah, untuk mendapatkan barokah dari para kiai kita, mudah-mudahan acara ini juga berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sya'ulillahi. Al-Fatihah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita bahas adalah aspek ekonomi dan moral Arab jahiliyah. Ketika kita berbicara tentang Arab jahiliyah ini, maka akan menjurus kepada masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Telah kita bahas dari aspek ritual keagamaan, di mana mereka ketika itu banyak yang menyembah berhala, banyak menyembah patung. Kemudian dari sisi aspek ekonomi sempat kita bahas dulu secara singkat bahwa kebanyakan masyarakat Arab jahili ini menggantungkan kehidupannya pada beberapa aspek. Yang pertama adalah dari aspek perdagangan, dan itu digambarkan oleh Al-Quran di dalam surah yang berbunyi li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Jadi mereka, orang-orang yang mempunyai modal ini, mereka biasanya melakukan perjalanan dagang yang mereka lakukan dengan naik unta ke negeri Syam, yang waktu itu merupakan daerah pasar yang paling besar di kawasan itu dan berada di bawah naungan masyarakat Romawi atau kerajaan Romawi. Nah, orang Arab ini yang mempunyai modal ini, mereka membeli dagangan yang ada di Syam kemudian dijual kembali di daerah mereka, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Ini merupakan strata yang paling tinggi di antara pekerjaan-pekerjaan yang ada di masyarakat jahili. Ada juga yang mengembalakan hewan ternak, baik itu yang dikembalakan sendiri ataupun dikembalakan kepada orang lain. Hal ini kita bisa lihat di dalam sejarah. Suatu misal, ketika Raja Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah kemudian bertemu dengan juru kunci dari Ka'bah, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, ketika itu sedang mengembalakan unta.
Singkat cerita, kemudian Raja Yaman ini berkata kepada Abdul Muthalib, "Man rabbu hadzal ibil?" Siapa yang mempunyai unta-unta ini? Nah, ini dari situ kita bisa ambil kesimpulan juga menjadi mata pencaharian atau aspek ekonomi dalam masyarakat Arab jahiliyah ketika itu adalah juga mengembala hewan ternak. Dan itu kita bisa lihat dari masa kecil Nabi Muhammad SAW, di mana masa kecil Nabi Muhammad SAW ini juga dihabiskan dengan mengembala domba. Namun ada hal yang menarik di sini. Ternyata di antara para nabi-nabi itu kebanyakan ketika kecil mereka mempunyai profesi sebagai pengembala domba. Nabi Musa alaihissalam ketika ke kota Madian, nah beliau salah satu maharnya itu adalah mengembala. Dan ini akan menjadi menarik ternyata. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi, beliau juga mengembala. Bahkan beliau juga suka berkorban unta, sapi dengan jumlah yang sangat besar, sehingga kemudian membuat malaikat terkejut dengan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkatnya bahwa para nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi itu kebanyakan adalah pengembala domba atau pengembala ternak. Mengapa demikian? Menurut para ulama ternyata mengembala domba ini merupakan salah satu kegiatan yang akan melatih sisi kepemimpinan pengembalanya. Bagaimana cara mengatur domba dengan baik, memberikan pakan kepada domba dengan baik, mengatur jam-jam mereka, kapan dia harus mengembala, kapan dia harus memasukkan domba itu ke dalam kandang, dan begitu seterusnya. Jadi dalam rangka untuk melatih kepemimpinan, maka domba ini kemudian bisa menjadi tempat untuk eksperimen bagi para nabi. Dan juga untuk melatih kesabaran. Karena di antara domba-domba yang ada ini bisa jadi ada yang lari ke sana, lari ke sini, dan begitu seterusnya. Ini gambaran secara mini bagaimana masyarakat yang akan dihadapi oleh seorang nabi tersebut. Secara tidak langsung kemudian dia akan belajar bagaimana cara memimpin. Makanya kemudian kata riayah, ra'i yar'a al-ghanam itu memiliki satu keterikatan yang amat sangat jelas. Kemudian juga setelah fase selanjutnya pada umur 25 tahunan Nabi Muhammad SAW kemudian mencoba untuk berbisnis yang lainnya, yaitu beliau menjualkan dagangan Sayyidah Khadijah, yang kemudian Sayyidah Khadijah ini kelak menjadi istri beliau. Kemudian juga kita ingat ketika umur 8 tahun Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, maka ini adalah bukti bahwa perekonomian yang ada di masyarakat jahiliyah ini banyak mengandalkan juga pada aspek perdagangan. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kemudian juga aspek ekonomi yang lain yang bisa kita lihat selain dari perdagangan, kemudian juga pengembalaan, juga mereka mengandalkan aspek pertanian. Karena yang namanya mengembala dengan bertani ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Jika masyarakat dulu itu banyak mengandalkan hewan ternak di dalam mengelola pertanian, dalam membajak, dalam menjaga ladang, dan begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya juga yang menjadi aspek ekonomi di dalam masyarakat jahiliyah ini, kita tahu bahwa kabilah yang besar ketika itu adalah namanya kabilah Quraisy atau suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini Allah muliakan dengan diserahkannya kepada mereka yaitu kunci Ka'bah, di mana Ka'bah itu juga menjadi magnet
bagi semua orang yang ada di kawasan Jazirah Arabia. Banyak yang datang ke Ka'bah, mengunjungi Ka'bah. Tentu dengan kunjungan itu maka akan muncul sistem perekonomian. Ada yang jual beli, ada yang membawa barang dagangan dari luar kemudian dijualkan kembali ke Mekah dan begitu seterusnya. Ini merupakan aspek-aspek ekonomi yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah. Selanjutnya kita akan beralih kepada aspek moral. Nah, inilah kemudian mengapa kemudian masyarakat Arab ini disifati dengan kata jahiliyah. Jahiliyah itu artinya kebodohan. Bodoh yang dimaksudkan di sini bukanlah bodoh secara intelektual. Buktinya bahwa mereka mampu membuat syair-syair, membuat puisi-puisi yang bagus dengan rumusan-rumusan yang ketat. Ada bahar, ada sangat ketat sekali di dalam membuat syair. Namun mereka secara irtijal, secara langsung, tanpa mengonsep terlebih dahulu, mampu membuat syair dengan bagus. Menunjukkan bahwa intelektual mereka itu sangat tinggi dari sisi menciptakan syair. Namun dari sisi moral, dari sisi akhlak inilah kemudian yang menjadi permasalahan. Kita bisa lihat satu misal di dalam surah satu ayat yang berbunyi wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Suatu ketika Umar bin Khattab ketika mengingat kembali masa-masa jahiliyah dulu, beliau begitu sedih. Bagaimana tidak bersedih ketika melihat orang-orang Arab ketika tahu bahwa anak perempuannya ini adalah anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan, maka mereka akan menguburkan anak perempuan tadi secara hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh. Jadi masyarakat Arab memandang bahwa perempuan ini merupakan suatu aib. Dan sebalikannya, bayi laki-laki itu merupakan suatu kejayaan, suatu penghormatan, sehingga mereka akan memberikan segalanya kepada bayi laki-laki, dan sebaliknya mereka bahkan akan membunuh bayi perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ketika diberitahukan bahwa bayi yang dilahirkan oleh istri mereka itu adalah perempuan, maka muka mereka akan berubah merah padam, menunjukkan marah karena tidak menerima akan takdir Allah bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah bayi perempuan. Kemudian dari sisi yang lainnya juga bahwa perempuan di dalam masyarakat Arab jahiliyah ini tidak mempunyai tempat apapun, tidak mendapatkan warisan, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sebebas laki-laki. Bahkan mereka itu kemudian dijadikan barang warisan. Kedudukan mereka itu tidak lebih daripada suatu barang. Ketika ada seorang laki-laki yang meninggal, maka istrinya ini akan diwariskan kepada anaknya. Tidak ada tempat sama sekali. Kemudian kalau dulu di zaman Arab jahiliyah ini mereka menikah dengan banyak perempuan tanpa batas, karena mereka menganggap bahwa perempuan ini tidak punya tempat sama sekali. Di samping itu pula minum minuman khamar merupakan suatu pekerjaan, suatu rutinitas yang tidak bisa dilepaskan dengan orang-orang Arab jahili. Bahkan mereka itu suka dengan kekerasan. Ada permasalahan yang kecil saja maka akan berujung dengan kekerasan, akan berujung dengan perang. Diceritakan bahwa suatu ketika ada perlombaan pacuan kuda. Nah, karena galah, karena tidak menang pacuan kuda ini, maka kemudian satu kabilah dengan kabilah lain akan saling serang menyerang, akan saling memerangi. Dan itu terjadi berlalu-lalu sampai bertahun-tahun. Inilah kemudian kita lihat betapa gambaran moral, gambaran akhlak yang ada di dalam masyarakat Arab jahiliyah ini
begitu parah, sehingga kemudian dibutuhkan seorang nabi, seorang rasul yang akan memperbaiki akhlak tersebut. Maka kemudian Allah mengirimkan seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka sendiri. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Allah menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang rusak tadi. Inilah sekelumit gambaran tentang aspek ekonomi dan moral Arab jahiliyah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.